Ternyata di balik jenderal bintang 4 itu ada jenderal bintang 5. Saya duduk begini cuma 2 kali. Pertama waktu akad nikah. Yang kedua hari ini. Tadi begitu sampai masuk ke dalam dikenalkan oleh Ibu Hajahiyah. Ini mbaknya Pak Ustadz, ini Mbak Yati, ini Umi Elvi Sukaisi. Saya lama terdiam karena seingat saya dulu kalau pas lagi SD libur pulang kampung nonton layar tancap, ini orang-orang sudah kami lihat 30 tahun yang lalu. Kok sampai hari ini nggak tua-tua? Ustadz Somad, ibu kami sudah kami muatkan makanan banyak. Tiba-tiba dia pergi ke rumah tetangga ngadu, anakku teganya nggak ada makanan, minta makanan. Kami sudah belikan baju baru, dia pakai baju sobek koyak, dia pergi ke tetangga, lihat nih anakku nggak peduli, sampai nangis kami Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya terus terang agak susah tausiah siang ini karena berhadapan dengan bintang-bintang. Dari mulai bintang 4 sampai yang berbintang-bintang. InsyaAllah akan disampaikan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah. Yang mendengarkannya pun hamba-hamba Allah, maka Allah juga lah yang menolong hendaknya. Yang saya sampaikan ini bermanfaat buat hidup kita dunia dan di akhirat. Amin. Saya biasa ceramah di masjid, duduk di kursi atau tegak berdiri tablik akbar. Tapi hari ini duduk di kursi empuk ini, insyaallah. Saya duduk begini cuma 2 kali. Pertama waktu akad nikah. Yang kedua hari di rumah Tuan Haji Bintang Tomo dan Ibu Hajahiyah. Tadi begitu sampai masuk ke dalam dikenalkan oleh Ibu Hajahiyah. Ini mbaknya Pak Ustadz, ini Mbak Yati, ini Umi Elvi Sukaisi. Saya lama terdiam karena seingat saya dulu kalau pas lagi SD libur pulang kampung nonton layar tancap, ini orang-orang sudah kami lihat 30 tahun yang lalu. Kok sampai hari ini nggak tua-tua? Cuma agak besar ini. Makanya kalau ngambil fotonya dari samping. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang dikatakan Tuan Haji Bintang Tomo tadi, berbagai profesi berkumpul di sini. Ada yang casingnya Ustadz, signalnya dokter, macam-macam bangsa suku kita, tapi semua itu diikat oleh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita tidak pernah mengkhususkan satu hari khusus menghormati ibu kita. Bahwa hari ini kebetulan bertepatan, apa boleh buat, kita tak bisa elakkan. Kita menghormati ibu kita pagi, petang, siang, malam. Saya tadi pagi berangkat, tetap izin ibu saya masih ada, umurnya 70 tahun. Mak, aku mau pergi ke Jakarta, besok langsung ke Hong Kong, tausiah TKI TKW kita. Mohon doa supaya aku sehat walafiat. Pergilah, doaku menyertai engkau. Mak, aku mau pergi ke Bali, ada acara tausiah. Ini nampaknya ada ancaman-ancaman. Kalau nanti aku mati gimana? Insya Allah kau tak akan mati sebelum aku mati. Karena aku tak siap mati kalau kau tidak mengiringi nanti. Jadi dia tak mau di akhir hayatnya tanpa saya, karena tidak ada anak perempuannya. Anaknya laki-laki dua-dua, saya anak pertama dan adik saya anak laki-laki juga. Makanya saya kalau sudah bicara ceramah tentang jilbab, berapi-api, jilbab. Kenapa? Karena saya tak ada saudara perempuan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi nasib perempuan itu seperti gula. Walaupun dia yang membesarkan, melahirkan, bersimbah darah, tapi pas menyebut nama anaknya tetap disebut anak. Siapa tuh? Anak Ustadz Somad. Maka ketika ditanya, Ustadz mau gulanya berapa?
tadi dibuat. Mau manis atau manis buah aja. Oh kalau gitu gulanya buat 2. Begitu selesai gula diaduk dengan air, orang akan memuji gula. Apa kata dia? Manis tehnya. Tapi begitu kena penyakit, baru dia katakan kena sakit gula. Itulah nasib perempuan. Kalau anak itu baik, orang akan berkata, oh siapa dulu bapaknya. Tapi kalau anak itu tidak baik, dasar ibunya hantu. Oleh sebab itu maka perempuan yang ikhlas, yang baik, hari ini saya dipertemukan, ternyata di balik jenderal bintang 4 itu ada jenderal bintang 5. Kami ke belakang, diperlihatkan ini musola Ustadz, tempat mereka para karyawan yang sudah seperti keluarga, tempat sholat, suasananya tenang. Ini tempat jalan-jalan. Walaupun di kota besar masih terdengar suara kodok, masih adem, masih asri, masih nyaman. Diperlihatkan pohon-pohon. Ini ada, saya lihat, loh ada pohon durian ini. Iya, luar biasa. Untung buahnya tidak diletakkan di sini. Ini semua. Berapa banyak laki-laki yang garang, yang sangar, tapi lembut. Kenapa? Karena ada perempuan. Makanya nasihat seorang bapak kepada anak perempuannya, apa kata dia? Jadilah engkau sahaya bagi dirinya, maka dia akan menjadi budak bagi dirimu. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Makanya kalau perempuan-perempuan itu pandai, dia tidak perlu berkata kasar kepada laki-laki. Jangan mentang-mentang perempuan sudah ngaji, ikut pengajian, suaminya belum sholat, pulang ke rumah, mas sini sebentar, assalamualaikum warahmatullahi. Tidak begitu caranya. Saya ketemu dengan bapak-bapak pakai jaket kulit, celana jeans, tapi ikut kajian. Gimana ceritanya bapak ikut pengajian? Ceritanya istri saya, Pak Ustadz, minta jemput. Mas, jemput saya nanti malam ya. Ah, males saya jemput, saya ada acara. Apa mau saya dilarikan super taksi? Oh iya, biar saya jemput. Ternyata lama sekali dia keluar dari masjid, Pak Ustadz. Akhirnya saya pun nunggu dengan marah di pintu masjid. Kenapa lama betul ini pengajian selesai? Begitu saya dengar pengajiannya, mantap sekali. Kajian tafsir. Kenapa dia bisa menjelaskan Al-Quran, saya bacanya saja payah, tapi dia bisa jelaskan tafsirnya, asbabun nuzulnya, makna ayatnya, hikmah-hikmahnya. Akhirnya saya tertarik. Saya duduk di kursi belakang. Besok malam saya jemput lagi istri saya duduk di kursi tengah. Besok malam saya datang di awal waktu, dan sampai sekarang nggak pernah berhenti ikut kajian tafsir. Dalam hati saya, pasti ini ustadznya saya. Saya tanya, siapa ustadznya? Dr. Mustafa Omar. Oh, bukan saya. Ternyata betapa banyak laki-laki yang ikut hijrah karena peran perempuan yang luar biasa. Saya ceramah setiap bulan Februari di Malaysia 7 hari full. Kuala Lumpur, Ipoh, Selangor, Malaka. Nanti bulan Februari akan ke Terengganu. Lalu kemudian dalam salah satu tausiah ketemu dengan ibu-ibu, dia dekati saya. Ustaz Somad, saya senang dengan tajuk-tajuk kajian Ustaz. Alhamdulillah. Saya ingin datang ke Pekanbaru Riau. Ahlan wa sahlan, silakan. Saya mau ketemu dengan ibu Ustaz. Loh, kenapa ketemu dengan ibu saya? Karena ibulah yang mendidik bisa orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah pede dia datang mau jumpai saya, rupanya mau jumpa mak saya. Jadi, mengapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabbun nas bi husni suhbati." Man ahaqqun nas, siapa yang paling berhak menerima baktiku? Ummuka. Thumma man ummuka, thumma man ummuka, thumma man abuka. Kami yang laki-laki, Ustadz Buya Kiai Abdul Somad, Ustadz Abdul Syukur hanya dapat 1 kali. Sedangkan istri kami yang bukan ustazah, dia mendapat 3 kali. Kalau ada laki-laki yang mau mendapat 3, mudah saja, dia lakukan 3. Hamil, melahirkan, menyusukan. Datang seorang laki-laki, ya Rasulullah, aku ingin mati syahid. Karena kalau aku mati syahid tidak akan merasakan sakaratul maut. Sakaratul maut yang katanya seperti tebasan pedang di tempat yang sama, seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup, seperti tebasan tombak, tusukan anak panah.
tapi itu hanya seperti kalqars, cubitan di kulit yang halus bagi yang mati dalam keadaan syahid. Izinkan aku mati syahid ya Rasulullah. Nabi tidak izinkan dia. Nabi bertanya, alaka min ummin, apakah ibumu masih hidup? Dia menjawab, na'am, ilzam rijlaiha, kau urus telapak kakinya, kau dapati surga di sana. Jangankan kepalanya kau urus, jangankan tangannya kau cium, telapak kakinya kau urus, surga menjadi tempat. Tapi ternyata ngomong tentang berbakti pada ibu ini yang mudah. Berapa banyak jamaah cerita ke saya, lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Ustadz Somad, ibu kami sudah kami muatkan makanan banyak, tiba-tiba dia pergi ke rumah tetangga ngadu, anakku teganya nggak ada makanan, minta makanan. Kami sudah belikan baju baru, dia pakai baju sobek koyak, dia pergi ke tetangga, lihat nih anakku nggak peduli, sampai nangis kami Pak Ustadz. Saya tanya, ibunya ibu, emaknya ibu umurnya berapa? Umurnya 70 tahun Pak Ustadz. Dia sudah hidup bonus selama 7 tahun. Dia ada saja di hadapan kita sudah alhamdulillah. Umur ibu, emaknya ibu sama dengan umur emak saya. Jangan terlalu banyak menuntut dia. Dia masih ada nyawanya di kandung badan, masih bersemayam ruhnya dalam jasad, sudah syukur alhamdulillah. Menghadapi mereka cukup dengan jurus singkat. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Diam. Terus diam. Yang ketiga, diam lagi. Apapun yang dia lakukan, itu adalah tiket kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita ini terlalu banyak menuntut, kita anggap akal dia seperti akal kita. Padahal akal dia sudah lama pergi, sekarang tinggal jasadnya. Allah masih sayang kepada kita supaya kita berbakti. Kalau masih ada dia di rumah, pulang dari sini, peluk badannya, cium tangannya, eratkan, doakan dia. Tapi kalau dia sudah tidak ada, apa mau dikata, menetes air mata darah tak dapat menebus masa lalu, maka tak ada yang dapat diucapkan selain Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau ada uang, beli 10 sak semen, pergi ke masjid, Pak Ketua Masjid, ini 10 sak semen untuk almarhumah Ibunda Fulanah binti Fulan. Habis sholat maghrib, baca Yasin. Selesai itu hadiahkan pahalanya untuk almarhumah Ibunda Fulanah binti Fulan. Sampaikanlah pahala bacaan Yasin ini ya Allah. Betapa senangnya hati suami mendengar suara sayup-sayup dari pintu kamar, istri sedang membaca surat Yasin dari maghrib ke isya. Gitu dia buka pintu kamar, dia lihat flash disk. Padahal kitalah yang mestinya membaca itu. Adapun orang yang mempermasalahkan apakah sampai pahala bacaan Quran ini untuk orang yang sudah meninggal dunia Pak Ustadz, tidak perlu diragukan, sampai. Mana dalilnya? Dulu kita beramal saja, tidak pernah kita tanya-tanya dalil. Tapi sekarang sedang musim, mana dalilnya? Sampai-sampai pas mau makan pun, mana dalilnya? Makan aja lah, apa tanya dalil? Mana dalilnya bacaan Quran sampai untuk orang meninggal dunia? Kata Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab, anaknya Umar bin Khattab, nanti kalau aku mati, kamu bacakan di atas kuburku awal Al-Baqarah 5 ayat pada bagian kepala, Alif Lam Mim sampai wa ulaika humul muflihun. Pada bagian kaki baca ujung Al-Baqarah 3 ayat, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Itu menunjukkan bacaan Quran sampai. Dalil yang kedua, ketika lewat di makam, maka Nabi mengambil pelepah korma, dia belah menjadi 2, fashaqqahu nisfain, dia belah 2, dia tusukkan. Ternyata pelepah korma bertasbih. Pokok-pokok kayu yang ada di sekeliling rumah Tuan Haji ini bertasbih. Dan orang yang memasarkan rumah ngomong ke saya, Ustadz Somad, rumah yang ada pokok kayu dan hewan-hewannya lebih cepat laku daripada rumah kosong. Ternyata ada tasbih-tasbihnya, hewan-hewan bertasbih. Maka kalau manusia tak bertasbih, ulaika kal an'am, mereka lebih hina daripada hewan karena tidak bertasbih. Maka ibu-ibu pun bertasbih, subhanallah, 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 subhanallah.
Datang kawan yang hobi cerita aib orang lain, gimana anak si anu, subhanallah, subhanallah. Saya tak ingin lebih hina dari pokok kayu. Kalau pelepah korma bertasbih, tasbihnya sampai kepada orang mati, apalagi bacaan Quran orang beriman. Dalam solat jenazah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, Allahu Akbar, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi. Itu menunjukkan bacaan Quran sampai kepada orang meninggal dunia. Kata Sayyid Muhammad Alawi Al-Hasani Al-Maliki dari Makkah Al-Mukarramah. Saya sudah sebutkan dalil-dalilnya bacaan Quran sampai, maka tidak perlu dipermasalahkan. Kalau ada yang tetap mempermasalahkan sampai atau tidak sampai, saya tidak bisa membuktikan secara real nyata, tapi saya cuma minta nama lengkap aja. Nanti kalau dia meninggal saya kirim. Kalau nggak sampai, cepat-cepat kasih kabar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, begitulah bakti kita pada orang tua. Datang seorang laki-laki namanya Sa'ad, sayang betul dengan ibunya, ya Rasulullah, ya ummi matat, makku mati, meninggal dunia. Afa atasaddaqu anha, kalau aku bersedekah, apakah sedekahnya sampai kepada almarhumah ibuku? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Ayu sadaqatu afdal, sedekah apa yang paling afdal ya Rasulullah? Rasul menjawab, saqyul ma, memberi air minum. Yang paling afdal adalah memberi air minum. Itulah mengapa air minum sampai banyak, berapa botol. Nampaknya jurus ceramah saya sudah terbuka. Saya Ustaz Somad ceramah hanya 60 menit, sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tapi ini nampaknya bisa 3 jam nih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kenapa disebut bersedekah air minum yang paling afdal? Karena di gurun pasir paling sulit air. Adapun di tempat kita jangan lagi sedekah air minum, sudah banyak air, bahkan banjir bandang. Apa yang perlu diperlukan? Anak-anak yatim perlu sekolah, berikan. Ustaz Somad, kami kajian ini alhamdulillah yang sudah hijrah, kami mencari anak-anak yatim, fakir miskin, kami bantu. Alhamdulillah, niatkan pahalanya untuk almarhumah, untuk almarhum, maka menolong mereka, dua-duanya dapat. Kita dapat, mereka pun dapat. Yang belum berbuat, pulang dari sini, ini masih hari sekolah, cari. Pulang nanti habis asar, cari sekolah sore, madrasah ibtidaiyah, PDTA, MDA, tanya kepala sekolahnya, berapa anak sekolah yang belum bayar uang sekolah, berapa anak yatim yang celananya sobek, berapa yang bajunya koyak, berapa guru yang belum digaji. Saya mau lihat daftarnya, Pak Kepala Sekolah, tolong buatkan. Kami besok, ibu-ibu mau hadir, mau melihat. Ini, ibu-ibu mau bantu? Enggak, mau lihat aja. Bantulah. Itulah peluang kita untuk beramal soleh. Adapun yang lain-lain tinggal. Ma'akalta fa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa matasaddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan, itulah yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya cincin banyak, cincinnya tinggal. Ustaz nyindir kami, ya enggak, cincin saya. Tadi saya datang cincin 1, ceramah di satu masjid langsung nambah 2, kasih sama jamaah, langsung foto, Allahu Akbar untuk nunjuk. Tinggal dibeli sampai 3. Oh, kemana? Di mana rumah Pak Jenderal Titram Tomo? Sana. Tinggal. Tidak ada yang dibawa. Kakak saya dulu Ustadz Somad, dia itu kalau punya uang beli cincin, punya uang beli cincin. Sampai saya lihat di lemarinya cincin rantai subang anting sampai 1 cuci tangan Ustadz Somad. Mana sekarang? Habis dilarikan suaminya. Tapi jangan gara-gara ini rusak hubungan ibu dengan bapak. Saya tidak mau setelah ini ibu pulang lalu marah ke bapak. Ternyata kamu melihat cincin saya selama ini, itu tujuannya ya. Tapi yang kita belikan untuk sekolah anak yatim, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Datanglah Nabi Musa alaihi salam, ya Allah, nanti kalau aku masuk surga kira-kira sama siapa? Kata Allah Ta'ala menjawab, kamu pergi ke pasar. Nanti di pasar kamu akan lihat ada seorang di sudut pojok pasar. Nabi Musa, dia lihat keesokan harinya, loh ini yang jadi temanku di surga. Gak meyakinkan gayanya. Bukan ulama, bukan penguasa yang soleh, bukan imam yang adil.
pedagang tukang jual daging. Kok bisa masuk surga sama tukang jual daging? Jangan-jangan ini salah ini. Ternyata dia ikuti, selesai toko ditutup, pulang dia ke rumah, dia cincang potong dagingnya, dia masak, selesai dia masak, disuapkan ke mulut ibunya. Mama, makan. Selesai maknya makan, kenyang, maknya berdoa, ya Allah, masukkan anakku bersama dalam surga bersama Musa alaihissalam. Saya minta ke mak saya, mak, doakan aku, masukkan anakku Abdul Somad bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu doakan anak-anaknya jangan pernah keluar kata-kata kasar. Kalaupun marah, marah dengan kata yang mulia. Oh, gubernur DKI sini. Oh, wali kota sini. Maka insya Allah doa itu, sampai-sampai perempuan itu luar biasa doanya. Yang tidak baik pun dia katakan dikabulkan Allah Ta'ala. Ya Juraij, ada seorang laki-laki ahli ibadah, tidak kerja, hanya beribadah saja di dalam Som'ah kuil Bani Israel sebelum Islam datang. Ibunya lewat, manggil dia, ya Juraij. Dia diam, karena menurut dia lebih afdal berzikir daripada menyahut panggilan ibu. Ya Juraij, dia diam saja. Yang ketiga kali ibunya gondok, ya Juraij, dia diam juga. Apa kata ibunya? Allahumma la tumitshu hatta turihi wujuhal mumisat. Jangan kau matikan Juraij, ya Allah, sampai mata Juraij melihat, maaf, PSK, WTS. Tidak mungkin menurut akal orang soleh bertemu dengan PSK. Tidak mungkin. Tidak mungkin Ustaz Somad ketemu dengan PSK. Ketemu pramugari selalu. Tidak mungkin. Tapi ternyata doanya dikabulkan Allah. Tak lama setelah itu datanglah seorang perempuan pengembala kambing dalam keadaan hamil. Ditangkap. Siapa yang menghamilimu? Apa kata si perempuan? Juraij. Disidang dia dengan Juraij. Dikabulkan Allah doa si ibu, mata Juraij yang soleh berhadapan dengan wanita tunasusila. Ternyata kau jahat Juraij, kau bertopeng pencitraan, kau katakan kau ahli ibadah, ternyata ini kerjamu hamil, ini pengembala kambing. Kata Juraij, tunggu, kalau kalian mau bunuh aku, tunggu sampai anak lahir. Setelah anak lahir, Juraij menusuk pusar anak itu dan bertanya, who is your father? Bapak sampean sopo? Apa kata si anak itu menjawab, Ra'il ghanam, bapakku pengembala kambing. Maka anak yang bicara waktu kecil dua. Pertama Isa alaihissalam ketika dituduh anak zina oleh Bani Israel. Yang kedua Juraij membela, anak kecil membela Juraij, berkata, aku anak pengembala kambing. Mereka ingin bangun tempat ibadahnya dari emas. Kata Juraij, jangan. Allah menunjukkan kisah ini hanya ingin mengatakan perempuan dikabulkan doanya walaupun kata-kata itu tidak baik. Maka perempuan harus berkata baik, baik kepada anak maupun kepada suaminya. Semoga mas kamu gak nikah sekali lagi. Ustaz Somad jangan khawatir foto-foto selfie. Ustaz sudah kami kunci dengan satu kata. Kata ibu tadi, ibu siapa tak boleh sebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi perempuan luar biasa. Abdul Somad dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak ada satupun yang diciptakan dari Asmaul Husna. Tapi perempuan yang katanya lemah, yang katanya hina, yang katanya tidak ada apa-apanya. Berapa banyak orang menyepelekan, menjelekkan, memburukkan, menghinakan perempuan. Tapi Allah bersabda melalui hadis qudsi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ana Rahman, aku ini Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Rahman, aku ini Rahman. Syaqaqtur rahim min ismi. Ada satu makhluk dalam perut perempuan yang diambil dari Asmaul Husna. Rahim. Rahim bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu Riau. Rahim diambil dari Rahman. Dalam rahim itulah anak bisa tinggal 9 bulan 10 hari. Bayangkan kalau tidak ada rahim, maka bersatulah anak itu dengan sambal terasi di dalam. Ada rahim yang menjaga dia. Tempat yang paling nyaman di dunia rahim. Walaupun tinggal di Afrika Utara,
yang cuacanya 50 derajat Celcius Libya, tidak ada bayi yang keluar kepanasan. Walaupun tinggalnya di kutub selatan, di bawah 0 derajat, tidak ada anak yang lahir beku jadi es batu. Kenapa? Rahim tempat yang adem, ayam, tentram, nyaman. Maka setelah anak lahir, barulah dia kedinginan, biru bibirnya, lalu dimasukkan ke dalam oven atau apa? Inkubator. Dijaga oleh bidan penjaga. Dulu bidan yang jaga anak dalam inkubator itu ngontrol terus berapa derajat. Sekarang enggak. Dia masukkan anak dalam inkubator, dia pun main HP. Begitu selesai, lihat anak udah matang. Melihat anak matang, bukan dia langsung manggil petugas untuk bantu, dipoto dulu. Bagi yang suka tolong like and share. Sibuk gara-gara HP ini. Tapi alhamdulillah ibu-ibu HP-nya hari ini semua dipakai untuk streaming. Masya Allah, luar biasa. Like and share. Berapa banyak ibu-ibu kalau sudah dapat video bagi. Kamu sudah bagi? Sudah tonton? Belum? Saya mau dapat pahala royaltinya aja Pak Ustaz. Tapi ibu-ibu rata-rata nonton. Di mana ibu-ibu yang kenal sama saya pasti punya paket. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka manusia yang mulia ada Asmaul Husna dalam dirinya. Abdul Somad yang ingin punya Asmaul Husna tapi tidak ada dalam dirinya, maka di luar dirinya ditambahkan Asmaul Husna. Itulah salah satu Asmaul Husna, As-Somad. Maka dibuatlah namanya Abdus Somad. Salah satu Al-Asmaul Husna, Asy-Syakur. Itulah maka Ustadz Abdus Syukur. Nama yang paling baik adalah nama yang disandingkan dengan Asmaul Husna. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad, Abdus Syukur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami hanya ingin numpang dengan Asmaul Husna. Tapi ibu-ibu sekalian, di dalam diri ibu ada makhluk yang diciptakan dari Asmaul Husna, itulah dia rahim. Makanya kalau ada ibu-ibu yang sampai na'udzubillah diponis oleh dokter, Bu, ini ada kista, maka rahimnya harus dibuang, harus steril. Ibu-ibu menangis, melelehkan air mata karena hilanglah kewanitaannya. Dia tak bisa lagi punya anak, na'udzubillah. Dia pun menangis. Ketika dia menangis, suaminya senyum. Kenapa senyum? Tanyalah sama yang senyum. Tapi luar biasa perempuan. Lalu kemudian kata Nabi, khuliqatil mar'atu min dhilah. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. A'wajuha a'laha. Tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. Yang paling bengkok tulang rusuk yang paling atas. Orang berkata, ini hadis melemahkan perempuan, kata dia. Tengok tuh, Nabi Muhammad mendiskreditkan perempuan. Masa dia bilang perempuan itu bengkok? Padahal kalau dia fahami dengan baik, perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Di balik tulang rusuk itu ada jantung yang berdegup, berdetak. Manusia bisa hidup karena ada jantung, dan jantung bisa aman karena ada tulang rusuk. Sebetulnya yang hebat itu jantungnya atau tulang rusuknya? Tulang rusuknya. Karena tulang rusuk itulah yang melindungi jantung. Kalau tidak ada tulang rusuk, dia remuk, hancur. Maka perempuan melindungi suami. Suami gagah, tegap, perkasa karena ada tulang rusuk. Tapi tulang rusuk ini tidak boleh terlalu diikut. Kalau terlalu diikut, kita bisa jadi laki-laki yang bengkok. In akhazta aqamtaha. Kalau kau paksa, dia harus lurus. Kalau kau harus luruskan, dia paksa, dia akan patah. Tapi kalau kau perturutkan, maka kau akan bengkok. Bertanyalah kepada pilot-pilot Sukhoi yang jam terbangnya sudah 5.000 jam ke atas. Datang kepada Tuan Haji, datang kepada Ustadz. Bagaimana ini? Karena tidak semuanya kaku dalam bentuk ayat dan hadis, tapi pengalaman-pengalaman hidup mereka berumah tangga. Jangan sampai keras. Hunna libasul lakum. Perempuan menjadi pakaian bagi kamu. Wa antum libasul lahun. Laki-laki jadi pakaian bagi perempuan. Kalau kita lihat ayatnya, perempuan dulu jadi pakaian, baru laki-laki jadi pakaian. Abdul Somad berani ceramah karena pakaian.
kepalanya ditutup dengan pakaian. Andai saya tadi datang tidak pakai penutup kepala, bapak ibu tidak mau dengar ceramah saya. Bukanya, ini penyanyi tuh. Tutup. Kenapa Ustadz PD berceramah? Paling tidak ada 2 lapis. Abdul Somad ini kurus, maka dia pakai baju panjang, pakai celana panjang. Kenapa aib cacatnya tertutupi? Hunna libasul lakum. Ada perempuan yang menutupi segala aib cacat dan kekurangannya. Berapa banyak kita lihat kalau sudah perempuan membuka aib cacat, jatuhlah harkat martabat laki-laki. Maka di balik senjata yang hebat ada manusia berbentuk perempuan yang mengendalikan senjata. Yang penting bukan senjatanya, tapi man behind the gun. Oleh sebab itu maka perempuan-perempuan ini, bapak-bapak, jaga perempuan ini baik-baik. Kalau tidak nanti dibukakannya pakaian, habislah aib cacat kita, dibukakannya ke infotainment. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi pakaian yang baik itu dia lembut. Ini pakaian yang baik, lembut, dia tidak kaku. Pakaian yang kaku cuma satu, pakaian Robocop, keras dan kaku. Maka pakaian itu lembut dan lunak, Star Wars dan Transformer. Adapun yang lain dia lunak dan lembut, pakaian sutra, pakaian dari katun, pakaian dari benang. Pakaian tidak langsung jadi pakaian. Dia dari benang dipintal menjadi, dari kapas dipintal menjadi benang, benang ditenun menjadi kain, kain disulam, barulah dijahit menjadi pakaian, berproses. Maka perempuan dibentuk dari kapas-kapas yang suci, dipintal menjadi benang yang putih, setelah itu ditenun menjadi kain, kain dijahit menjadi pakaian. Maka anak-anak perempuan ini kita didik. Bapak yang punya tanah, buatlah pondok pesantren tahfiz Quran khusus anak perempuan. Nih, yang punya duit, yang punya pondok, dari mana kami ambil ustadz tahfiznya? Datang ke Ustadz Syukur, disediakan anak-anak tahfiz Quran. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, hafizah. Setelah itu dia mau kuliah di mana? Silakan. Bakatnya nampaknya dia mau jadi advokat Pak Ustadz, SHMH hukum, silakan. Dia mau jadi polwan polisi wanita, silakan. Dia mau jadi dokter spesialis, silakan. Tapi dia adalah benang-benang suci yang sudah menjadi kain, siap menutupi segala kekurangan laki-laki. Dan kita berdoa dipertemukan dia pula dengan laki-laki yang soleh dan solehah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu Pak Ustadz orangnya nggak pernah pacaran, saya jodohkan. Makanya setelah anak 2 pun bawaannya mau pacaran aja. Berapa banyak orang yang dijodohkan tapi bawaannya mau pacaran. Sebaliknya ada yang sudah menikah tapi malah menjauh. Kenapa? Masa pacaran sudah habis duluan. Apa boleh buat? Oleh sebab itu selama masih ada kesempatan kita jaga. Yang lalu tak dapat diulang kembali, kata pepatah Arab, lan tarji'al ayyamul lati madat, yang akan datang. Mungkin ada ibu-ibu yang melihat saya bukan sebagai ustaz tapi sebagai anak. Ini Ustaz Somad ini sebagai anak saya. Dan saya tidak pernah merasa menceramahi orang. Dari dulu sampai sekarang nggak pernah ngerasa ceramah. Saya hanya cerita aja. Karena dulu setiap pulang sholat Jumat, emak saya manggil, sini. Apa kata khotib tadi? Kata khotib tadi mah gini. Dari kecil saya cerita. Maka sampai sekarang kalau diundang pengajian ibu-ibu saya cerita. Dan ibu-ibu tidak pernah merasa saya ceramahi. Karena saya nggak pernah. Ibu-ibu takut sama Allah ya, takut ya, nggak pernah. Karena tak mungkin emak saya suruh, mak takut sama Allah mak. Kalau nggak mak masuk neraka nanti. Psikologi. Di video ini Ustadz Abdul Somad memberikan ceramah yang penuh dengan inspirasi di sebuah acara yang dihadiri oleh istri-istri jenderal termasuk beberapa artis senior yang turut serta dalam acara tersebut. Suasana ceramah yang diselenggarakan di ruang tamu yang nyaman dan santai ini terasa akrab dan hangat. Tema yang diangkat oleh Ustadz Abdul Somad adalah mengenai pentingnya peran ibu dan istri dalam kehidupan keluarga serta kontribusi mereka terhadap pembentukan karakter generasi penerus bangsa dan generasi penerus umat Islam. Meskipun acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh besar, Ustadz Abdul Somad mampu menciptakan suasana yang tidak tegang, penuh tawa dan keakraban. Dalam ceramah tersebut, Ustadz Abdul Somad mengawali dengan membahas peran ibu sebagai pendidik pertama bagi anak-anaknya. Beliau juga menjelaskan bahwa ibu memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk karakter anak, dan pendidikan yang diberikan oleh seorang ibu akan membawa pengaruh besar pada masa depan di generasi bangsa ini.
Para istri jenderal ini dan artis senior yang hadir tampak sangat antusias mendengarkan dengan seksama setiap penjelasan mengenai tanggung jawab mulia yang mereka miliki dalam mendidik dan membimbing anak-anak mereka. Selanjutnya, Ustadz Abdul Somad membahas mengenai peran istri dalam mendukung suami, khususnya bagi para istri jenderal yang seringkali harus menghadapi tantangan berat karena tugas dan tanggung jawab suami mereka yang tinggi. Beliau menekankan bahwa seorang istri bukan hanya sekedar pendamping hidup, tapi juga sebagai teman sejati yang memberikan dukungan emosional dan spiritual bagi suami. Dalam suasana ceramah yang penuh canda, Ustadz Abdul Somad mengajak istri untuk merasa bangga dengan peran yang tak ternilai harganya dan membuat kesuksesan suami mereka masing-masing. Dengan ceramah yang penuh humor dan hikmah, Ustadz Abdul Somad mengingatkan bahwa para ibu dan istri, kebahagiaan rumah tangga terletak pada kesederhanaan dan komunikasi yang baik antara suami dan istri. Beliau juga menyoroti bahwa peran mereka sering kali tak tampak di depan umum, namun sangat vital dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis. Para hadirin, baik dari kalangan istri jenderal maupun artis senior, tampak merasa tersentuh dan terinspirasi untuk lebih menghargai peran mereka dalam keluarga. Ceramah ini ditutup dengan pesan yang sangat mendalam dari Ustadz Abdul Somad. Beliau mengajak para ibu dan istri untuk selalu bersyukur atas segala peran yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Para istri jenderal, artis senior, dan semua yang hadir merasa lebih diberdayakan dengan pesan-pesan yang beliau sampaikan, menyadari betapa besar tanggung jawab mereka dalam membentuk masa depan yang lebih baik bagi keluarga dan bangsa kita ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share video ini untuk update video terbaru dari kita setiap harinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.